Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Eliza Putri dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 2. Di dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi Ahlussunnah wal Jamaah atau biasa disingkat dengan Aswaja. Di dalam materi kali ini ada pengertian Aswaja, sejarah, ruang lingkup, dan juga identifikasi ruang lingkup Aswaja. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan mengenai pengertian Aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah atau biasa disingkat dengan Aswaja ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama ahlun yang artinya keluarga, kedua al-sunnah yang berarti jalan, dan juga yang ketiga al-jamaah yang berarti sekumpulan. Jadi dari ketiga kata atau bahasa Arab tersebut bisa disimpulkan bahwasanya Aswaja itu merupakan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat, baik di dalam syariat maupun akidah dan juga tasawuf. Kemudian sejarah Aswaja sendiri itu dimulai sejak terjadi perang Siffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah. Di kubu Muawiyah ini melakukan suatu taktik yang dinamakan taktik tahkim untuk memecah umat Islam menjadi beberapa golongan. Akhirnya umat Islam itu terbagi menjadi beberapa golongan, yang diantaranya ada golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib yang menentang adanya taktik tahkim kubu Muawiyah. Kemudian ada golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ini mendukung adanya taktik tahkim kubu Muawiyah. Kemudian selain dua golongan tersebut ada golongan Murji'ah dan juga golongan Qadariyah. Golongan Murji'ah dan juga golongan Qadariyah ini suatu paham bahwa segala sesuatu yang terjadi karena perbuatan manusia dan Allah tidak turut campur. Hal ini tentu saja berlawanan dengan pahamnya kubu Muawiyah. Kemudian di antara kelompok-kelompok itu ada sebuah komunitas yang dipelopori oleh Imam Abu Sa'id Hasan Ibnu Hasan Yasar Al-Basri atau dikenal dengan Imam Hasan Al-Basri, yang cenderung mengembangkan aktivitas keagamaan yang bersifat kultural, ilmiah, dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini menghindari pertikaian politik antara berbagai faksi politik yang berkembang ketika itu. Sebaliknya, mereka mengembangkan sistem keberagaman dan pemikiran yang sejuk, moderat, dan tidak ekstrim. Dengan sistem keberagaman semacam itu, mereka tidak mudah untuk mengkafirkan golongan atau kelompok lain yang terlibat dalam pertikaian politik ketika itu. Seirama waktu, sikap dan pandangan tersebut diteruskan ke generasi-generasi ulama setelah beliau. Di antaranya Imam Abu Hanifah Al-Nu'man, Imam Malik Ibnu Anas, Ibnu Qulab, hingga tiba pada generasi Abu Hasan Al-Asy'ari. Kepada dua ulama terakhir inilah permulaan paham Aswaja sering disebutkan. Kemudian yang selanjutnya ada ruang lingkup Aswaja. Yang pertama ada akhlak, kedua akidah, dan juga ketiga ibadah. Untuk identifikasi akhlak Aswaja, akhlak atau tasawuf yang sejalan dengan konteks Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Al-Junaid, dan tokoh-tokoh lain yang sepaham, termasuk Abu Yazid Al-Bustami. Pemikiran akhlak mereka ini memang tidak melembaga menjadi sebuah mazhab tersendiri sebagaimana dalam lingkup akidah dan fikih. Namun wacana mereka itu sejalan dengan substansi paham Ahlussunnah wal Jamaah serta banyak diterima dan diakui oleh mayoritas Islam. Yang kedua ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengacu pada hadis iftiraq bahwasanya Aswaja itu hanya dalam lingkup akidah. Dalam bidang ini kriteria Aswaja adalah golongan yang dikenal dengan nama Asy'ariyah atau pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Maturidiyah, pengikut Imam Abu Mansur
Al-Maturidi. Mereka lah golongan mayoritas ulama dari masa ke masa. Mereka memberikan hujah dengan argumen-argumen rasional, sehingga akidah salaf yang mereka perkenalkan akidah kuat dari sisi nakal, periwayatan, dan juga rasio. Imam tersebut sama-sama mempergunakan akal sebatas untuk memahami periwayatan atau nakal. Dengan demikian, paham aswaja adalah sebuah paham yang dalam lingkup akidah mengikuti pemikiran kalam al-Asy'ari atau al-Maturidi yang institusinya disebut al-Asy'ariyah atau al-Maturidiyah. Kemudian yang terakhir ada ibadah. Ibadah menurut aswaja ini dalam bidang fikih Ahlussunnah wal Jamaah meliputi 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Imam mazhab tersebut sama-sama tertuju terhadap petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah, sama-sama berpola pikir al-nas al-alq. Dalam berijtihad, mereka tidak mengedepankan akal kecuali sebatas untuk beristinbat atau menggali hukum Al-Quran dan juga Al-Hadis. Baiklah, itulah dia pemaparan materi dari saya yang mengenai pengertian aswaja, sejarah aswaja, ruang lingkup aswaja, dan juga identifikasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.